Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang hebat. Kembali belajar bersama Pak Guru. Pada hari ini anak-anak akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Pak Guru doakan semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran hari ini, anak-anak akan belajar tentang menggali informasi melalui wawancara, pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia, dan ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat. Tujuan anak-anak belajar pada hari ini, dengan membaca, anak-anak mampu menggali informasi melalui wawancara dengan benar. Dengan membaca, anak-anak mampu memahami pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia dengan benar. Dan dengan membaca, anak-anak mampu memahami ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat dengan benar. Baik anak-anak, mari kita bahas pembelajaran 1. Tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Sayangnya, tidak semua orang memperhatikan hal ini. Pernahkah kalian berpetualang ke desa? Tanpa kita sadari, lingkungan alam memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Baik anak-anak, mari kita baca bacaan yang berjudul Perjalanan ke Desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan, mereka berjumpa seorang tua, Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. Untuk apa daun-daun kering itu, Pak? Tanya Dayu. Untuk pembuatan pupuk kompos. Ayo ikut Bapak ke kebun, jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Di sana, Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk dan didiamkan. Sekitar 2 bulan, campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen, jelas Pak Jajak. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Jajak adalah upaya agar lingkungan tetap terjaga, sehingga sumber daya alam bisa tetap seimbang. Dari petualangan itu, Dayu dan teman-teman semakin peduli lingkungan. Tentunya, kamu juga memiliki cerita petualangan seru. Misalnya, pengalaman kerja bakti,
menanam pohon di sekitar rumah atau di saat libur ke rumah sanak saudara. Kebun Pak Jajak subur, panen padi melimpah, hewan ternaknya sehat dan gemuk. Hampir setiap hari Pak Jajak mampu menjual telur dan susu sapi. Sebagian hasil susu diolah menjadi yogurt yang enak dan lebih mahal harganya. Semua keberhasilan itu adalah hasil kerja keras Pak Jajak merawat tumbuhan dan ternaknya. Nah, baik anak-anak, ayo kita amati gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat. Baik, kita mulai dari gambar yang Pak Guru tunjukkan. Ini daunnya berwarna hijau dan subur, berarti merupakan tanaman yang terawat. Kemudian ada kambing. Nah, kambing terlihat gemuk dan sehat, berarti kita beri tanda centang karena terawat. Kemudian ada tanaman tetapi daunnya sudah agak mengering, berarti tidak terawat. Kemudian ada kuda yang gemuk dan sehat, maka kita beri tanda centang karena merupakan hewan yang terawat. Kemudian kita lihat di sini ada tanaman yang layu. Nah, berarti tanaman ini tidak terawat, maka kita beri tanda silang. Kemudian kita lihat ini ada kucing yang mengais makanan di tempat sampah, berarti hewan ini tidak terawat, maka kita beri tanda silang. Kemudian ada ayam terlihat gemuk dan sehat, maka ayam ini jelas terawat, kita beri tanda centang. Kemudian ada tanaman dalam pot terlihat subur dengan daun yang berwarna hijau, maka tentu saja tanaman ini terawat, kita beri tanda centang. Kemudian kita lihat ada sapi yang terlihat kurus. Nah, berarti sapi ini tidak terawat, maka kita beri tanda silang. Kemudian kita lihat pohon ini layu daunnya. Nah, pohon yang layu ini berarti tidak terawat, maka kita beri tanda silang. Kemudian di sini ada tanaman dengan daun yang menguning. Nah, berarti tanaman ini tidak terawat, maka kita beri tanda silang. Kemudian ada tanaman yang berwarna hijau karena subur, maka tanaman ini merupakan tanaman yang terawat, maka kita beri tanda centang. Kemudian ada tanaman yang daunnya sudah sedikit menguning. Nah, berarti tanaman ini termasuk tanaman yang tidak terawat, maka kita beri tanda silang. Kemudian ada cabai yang sudah kering, padahal masih di tanamannya. Nah, berarti pohon cabai ini merupakan tidak terawat, maka kita beri tanda silang. Kemudian di sini ada sapi yang terlihat sehat dan gemuk, maka kita beri tanda centang karena sapi ini adalah terawat. Kemudian yang terakhir ada kucing. Nah, ini kelihatannya tidak sehat atau sakit, maka tidak terawat, kita beri tanda silang. Nah, ini merupakan hewan dan tumbuhan yang terawat dan tidak terawat.
Nah, apakah ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat? Mari kita bahas bersama. Ciri-ciri tumbuhan terawat. Yang pertama, daunnya hijau segar, batangnya kukuh, dan pertumbuhan tanaman terlihat normal. Kemudian ciri-ciri tumbuhan tidak terawat, daunnya kering kekuningan, batangnya rapuh dan kering, pertumbuhannya terlihat tidak normal. Kemudian ciri-ciri hewan yang terawat, matanya terlihat terang dan jernih, rambutnya atau bulunya terlihat bersih, tubuhnya tegap dan kukuh, dan beraktivitas. Kemudian ciri-ciri hewan yang tidak terawat, terlihat lemas, rambut atau bulunya terlihat kotor, dan kulitnya biasanya banyak luka. Nah, itulah ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat. Nah, anak-anak, jika di sekitar kalian ada tumbuhan yang tidak terawat, rawatlah tumbuhan tersebut. Kalian dapat menyirami atau memberi pupuk tanaman tersebut. Jika kalian bertemu hewan yang tidak terawat, tolonglah hewan tersebut. Caranya dengan memberi makanan, minuman, atau membersihkan hewan tersebut. Sikap peduli lingkungan dapat dilakukan dengan cara merawat hewan dan tumbuhan di sekitar kita dengan baik. Salah satu jenis pupuk yang dapat diberikan untuk tanaman adalah pupuk kompos. Apa yang kalian ketahui tentang pupuk kompos? Nah, kita dapat mencari informasi tentang pupuk kompos dengan kegiatan wawancara. Nah, wawancara adalah kegiatan mencari suatu informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Narasumber harus sesuai dengan informasi yang ingin diperoleh. Misalnya, ingin mencari informasi tentang pendidikan. Nah, anak-anak bisa mewawancarai seorang guru. Kemudian, dalam bidang kesehatan, anak-anak bisa mewawancarai misalnya dokter, bidan, perawat, dan sebagainya. Hewan dan tumbuhan termasuk sumber daya alam hayati. Sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia disebut sumber daya alam hayati. Nah, contoh pemanfaatannya sebagai berikut. Tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok dan obat-obatan. Sebagai makanan pokok misalnya ada padi, jagung, singkong, dan lain sebagainya. Kemudian hewan dapat dimanfaatkan daging, telur, bahkan tenaganya. Nah, anak-anak bisa mengamati tumbuhan dan hewan di sekitar anak-anak. Kira-kira manfaatnya untuk apa ya? Baik anak-anak, sebagai tugas anak-anak, silakan anak-anak praktikkan cara merawat hewan atau tumbuhan yang anak-anak miliki di rumah. Silakan anak-anak bisa memfoto atau memvideo praktik anak-anak dalam merawat hewan atau tumbuhan. Nah, setelah difoto atau di video, silakan anak-anak kirimkan ke Pak Guru. Kerjakan dengan semangat. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 3, subtema 3, pembelajaran 2. Dalam pembelajaran 2 ini, anak-anak akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan dan karya seni montase. Tujuan anak-anak belajar pada pembelajaran 2 ini dengan membaca, anak-anak mampu memahami hak dan kewajiban terhadap lingkungan dengan benar. Dan dengan membaca, anak-anak mampu memahami karya seni montase dengan benar. Nah, bagaimana cara kita mencintai lingkungan?
Dapatkah kamu menyebutkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, mari kita baca bacaan yang berjudul Pergi ke Pasar. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya, penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Ya Udin, ayo kita pergi, sahut Beni. Mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Beni. Dalam hati, mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu, Lani, Beni, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Nah, baik anak-anak, bahwa kita juga harus menjaga lingkungan sekitar kita. Contohnya dengan membuang sampah di tempatnya. Nah, setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ketika kita membuang sampah sembarangan, kita sudah mengambil hak orang lain. Nah, lalu bagaimana cara menjaga lingkungan? Nah, contohnya bisa seperti ini. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, merawat tanaman di sekitar dengan baik. Yang ketiga, menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Kemudian, menanam pohon di sekitar tempat tinggal kita. Berikutnya adalah menjaga kelestarian hutan. Nah, ini hanya beberapa contoh cara menjaga lingkungan. Anak-anak bisa menjaga lingkungan dengan cara anak-anak masing-masing. Baik anak-anak, amatilah montase berikut. Apa itu montase? Montase adalah karya seni yang menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi sehingga menghasilkan satu gambar baru. Nah, contohnya seperti ini. Karya montase dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar tersebut dipadukan hingga menghasilkan satu gambar baru. Biasanya gambar diambil dari majalah atau koran bekas. Lalu bagaimana cara membuat montase? Nah, alatnya adalah gunting, bahannya majalah, koran, gambar-gambar yang akan dijadikan montase, kertas HVS atau karton, serta lem. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, potonglah gambar-gambar dari majalah yang akan dijadikan montase, misalnya badan dan kepala berbeda. Kemudian guntinglah gambar tersebut yang dirasa sudah cocok. Kemudian tempelkan gambar pada buku gambar yang sudah disiapkan dengan menggunakan lem. Kemudian lihat hasil montase yang dibuat. Nah, contohnya seperti gambar-gambar ini. Nah, anak-anak juga bisa membuat karya montase di rumah. Anak-anak bisa
mengambil gambar dari majalah atau koran bekas. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang menyusun laporan hasil wawancara dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Pesan Pak Guru untuk anak-anak hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Anak-anak juga bisa menjadi contoh yang baik untuk orang lain. Anak-anak juga harus menghormati orang tua dan bapak ibu guru. Serta tak lupa anak-anak harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.